Salam pemirsa Cebinene semua, senang rasanya kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini mengajarkan kepada kita bagaimana jalan menuju kesehatan yang menyeluruh yang ada di Eden, yang dapat kita pelajari sehari-hari untuk merampung akan perubahan pola hidup kita masing-masing supaya menambah akan semangat di tahun-tahun mendatang dan juga kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual kita, memotivasi kita, menginspirasi, dan juga memberikan dorongan kepada kita untuk kita berubah. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Jadi buku ini mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita bisa berubah, bagaimana untuk kita bisa memiliki kekuatan di hadapan Tuhan, dan juga memberikan kita dorongan untuk selalu mengingat akan pencipta kita yang membuat kita untuk selalu dekat kepadanya. Sehingga pada saat kita dekat kepadanya, kita memiliki kemenangan pada saat kita berjalan bersama dengan dia. Bacaan kita kali ini judulnya adalah lebih banyak bukanlah lebih baik. Ayat intinya terambil dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya suka berkebun, tetapi ini adalah kerja keras. Saya pikir itu sebabnya Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman dan menyuruh mereka merawatnya. Dia tahu bahwa manusia butuh olahraga. Buktinya makin banyak orang mengurangi risiko kanker. Dalam 11 penelitian yang mengaitkan olahraga dengan kanker payudara, sekitar setengahnya menunjukkan efek perlindungan dari olahraga. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan bahwa anak perempuan berusia 12 tahun yang berolahraga memiliki risiko kanker payudara lebih sedikit di kemudian hari dibandingkan mereka yang tidak berolahraga. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana kita mau melakukan perubahan melalui pola kesehatan kita. Dikatakan bahwa lebih banyak bukanlah lebih baik, yang artinya adalah pada saat kita melakukan berlebihan maka akan terjadi satu hal yang tidak baik juga untuk kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Dari penciptaan saja sudah diberikan tugas dan tanggung jawab diberikan kepada manusia, sehingga mereka ditempatkan di Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kenapa Tuhan mau supaya kita bekerja? Untuk kita bisa melatih akan kekuatan fisik, mental, dan spiritual kita di dalam pekerjaan tersebut. Karena pada saat kita bekerja, kita dibutuhkan tenaga untuk kita bisa berikan. Dan pada saat kita berikan itu bukan saja untuk kebaikan akan tanaman-tanaman yang kita rawat, tetapi kebaikan juga untuk tubuh kita sendiri. Diceritakan di sini bahwa saya suka berkebun, tapi ini adalah kerja keras. Kenapa dikatakan kerja keras? Karena membutuhkan fisik yang harus kuat untuk melakukan berkebun ini. Dan juga di sini katakan bahwa sebabnya Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, menyuruh mereka merawatnya. Jadi Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di taman itu supaya mereka merawat akan Taman Eden tersebut, supaya dapat terlihat rapi, dapat terlihat bagus. Meskipun pada saat diciptakan pun belum jatuh kepada dosa, tetapi mereka sudah ditugaskan untuk merawat dan mengusahakan akan taman tersebut. Kalau kita lihat di sini disangkut pautkan dengan olahraga, berarti manusia sangat butuh akan olahraga tersebut. Bukti bahwa semakin banyak olahraga mengurangi risiko kanker. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dari awal penciptaan manusia sudah diberikan kesempatan untuk berolahraga, untuk bekerja keras, sehingga pada saat bekerja keras, dia memiliki satu kesehatan tubuh untuk dirinya sendiri. Dikatakan bahwa dia harus mengurangi risiko kanker. Karena kanker itu ada dalam tubuh kita semua, tidak terkecuali, maka kita diberikan kerjaan yang keras untuk kita dapat gunakan itu sebagai olahraga kita. Sehingga pada saat kita bekerja dengan keras berarti kita membutuhkan tenaga yang sangat banyak, sehingga kita pun bisa untuk mengurangi akan risiko kanker tersebut. Di sini juga dikatakan bahwa dalam 11 penelitian yang mengaitkan olahraga dengan kanker payudara, sekitar setengahnya menunjukkan efek perlindungan dari olahraga. 11 penelitian dapat menunjukkan setengah dari penelitian tersebut dapat mengurangi risiko kanker. Jadi kita dapat belajar di sini bahwa dengan berolahraga kita diberikan kekebalan tubuh yang sangat kuat supaya bisa menahan setiap penyakit yang ada dalam tubuh kita. Bisa meredam semua supaya kita kembali pulih dari
kesehatan kita masing-masing. Jadi kita belajar di sini bahwa sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan berusia 12 tahun yang berolahraga memiliki risiko kanker payudara lebih sedikit di kemudian hari dibandingkan mereka yang tidak berolahraga. Contoh yang sangat menarik. Seringkali kita melihat ini bahwa hal yang mungkin seharusnya belum dilakukan oleh anak tersebut, tetapi pada saat dia melakukan di bawah umur 12 tahun berarti dia sudah melatih akan dirinya untuk bisa menjaga kesehatannya, karena dia tidak merasakan efeknya sekarang. Yang dirasakan adalah efek di hari-hari mendatang. Dalam sebuah longitudinal terhadap lebih dari 17.000 alumni Harvard, para peneliti menemukan bahwa mereka yang kelebihan berat badan di masa dewasa muda dan usia parubaya memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker usus besar, kecuali jika mereka secara fisik aktif. Mereka menemukan bahwa mereka yang paling aktif secara signifikan lebih sedikit menderita kanker paru-paru setelah merokok. Para peneliti menyimpulkan bahwa olahraga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Baik, dari pelajaran-pelajaran ini dapat kita mengambil bahwa banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan untuk dapat melihat di sini bahwa pada saat kita masih muda atau dewasa muda dan juga umur parubaya, berarti kita dibutuhkan untuk melakukan aktivitas fisik, di mana para alumni di Harvard sudah melakukan penelitian tersebut supaya ditemukan bahwa orang yang lebih sehat seperti apa, dan juga yang ditemukan adalah orang yang mau untuk berolahraga atau orang yang mau untuk aktif dalam fisiknya, sehingga pada saat aktif maka ditemukan bahwa signifikan lebih sedikit menderita kanker paru-paru setelah merokok. Para peneliti menyimpulkan bahwa olahraga menyimpulkan kekebalan tubuh. Jadi setiap kesehatan yang ada dalam tubuh kita, yang kita harus lakukan adalah berolahraga atau melakukan aktivitas fisik, supaya pada saat kita melakukan aktivitas fisik kita memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat dalam tubuh kita sehari-hari. Dalam studi kesehatan perawat terhadap sekitar 86.000 perawat, berolahraga mengurangi risiko kanker usus besar hingga hampir setengahnya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk duduk, semakin tinggi pula risiko kanker kolorektal. Jadi sangat menarik ya, dibuatkan penelitian-penelitian ini untuk kita dapat melihat bahwa olahraga sangat penting untuk kehidupan kita. Kalau diteliti oleh perawat-perawat, maka berolahraga mengurangi risiko kanker usus besar dari hampir setengahnya. Berarti dengan berolahraga kita mengurangi atau kita meredam setiap penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kanker-kanker yang ada di tubuh kita dapat kita redam semuanya. Jadi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berolahraga, diberikan contoh dari pada saat Adam dan Hawa di Eden. Sudah diberikan contoh kepada kita untuk kita melakukan hal yang sama. Kita harus bekerja keras untuk fisik kita menjadi aktif. Mengapa olahraga mengurangi risiko kanker? Itu biasanya mencegah kelebihan berat badan terkait dengan kanker. Itu meningkatkan respon tubuh terhadap insulin. Mereka yang berolahraga cenderung makan lebih banyak buah dan sayuran. Ini membantu dalam menggerakkan makanan melalui usus besar dan lebih cepat, memberikan lebih sedikit waktu bagi karsinogen untuk bertindak. Dan olahraga mengurangi produksi estrogen yang berhubungan dengan kanker payudara. Baik, jadi ini pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kita untuk kita dapat belajar bagaimana olahraga membantu kita untuk mengurangi risiko kanker itu. Dan juga itu biasanya mencegah berat badan kita untuk menjadi stabil. Dan kelebihan berat badan terkait dengan kanker. Jadi pada saat kita memiliki fisik yang stabil, maka kita akan menjadi orang yang mau untuk bekerja dengan stabil. Jadi pada saat kita kelebihan akan berat badan, maka kita sedang dalam masa di mana kanker itu akan cepat untuk bekerja dalam tubuh kita, sehingga kita memiliki penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan. Jadi ini pelajaran-pelajaran ini dapat memberikan kita pelajaran bahwa dengan olahraga saja sudah mengurangi produksi estrogen yang berhubungan dengan kanker payudara, atau diajarkan kepada kita bahwa dengan berolahraga kita bisa memiliki kesehatan yang stabil di dalam kehidupan kita. Tetapi pelajaran ini dapat mengajarkan kepada kita bahwa setiap apapun yang kita lakukan harus menggunakan fisik kita supaya fisik kita menjadi aktif. Lalu fisik kita lah yang dapat membuat kekebalan tubuh itu ada dalam tubuh kita. Namun seperti kebanyakan hal baik, terlalu banyak belum tentu lebih baik. David Niemann saat berada di Universitas Loma Linda menunjukkan bahwa
jalan cepat selama 45 menit 5 kali seminggu selama 15 minggu meningkatkan aktivitas sel pembunuh alami yang membantu melumpuhkan virus dan penyakit ganas pada sel tubuh. Para pejalan kaki mengalami beberapa episode pilek dan flu, tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Jadi sangat menarik ya, diberikan contoh kepada kita bahwa kita membutuhkan waktu 45 menit dalam seminggu itu 5 kali. Bagaimana itu kita lakukan selama 15 minggu untuk meningkatkan akan aktivitas sel pembunuh alami yang membantu kita untuk mengurangi resiko adanya sel yang menyerang atau melumpuhkan virus. Jadi kita 15 minggu itu meningkatkan sel pembunuh alami yang membantu melumpuhkan virus dan penyakit ganas pada sel tubuh kita. Sangat menarik kalau kita melihat cerita ini, di mana Tuhan menjadikan itu semua untuk kita dapat belajar bahwa dengan aktivitas fisik berarti ada kebaikannya untuk kehidupan kita juga, di mana dikatakan bahwa akan ada sel yang membantu kita untuk membunuh atau melumpuhkan virus dan penyakit yang ganas yang ada dalam tubuh kita. Berarti baik untuk diri kita sendiri. Namun aktivitas sel pembunuh alami berkurang 25 hingga 46% dengan berlari selama 3 jam. Dan efek ini berlangsung selama 21 jam. Pada Los Angeles Marathon di tahun 1987, 13% pelari terserang flu atau masuk angin dalam waktu seminggu setelah pertandingan, dibandingkan dengan hanya 2% yang dilatih oleh lomba tetapi tidak berlari. Terima kasih Tuhan telah mengizinkan saya mempelajari apa yang baik untuk saya. Sekarang berikan pada saya kemauan untuk bangun dan berolahraga yang saya perlu agar tetap sehat, dan amin. Baik, di akhir pelajaran kita menceritakan bagaimana aktivitas sel pembunuh itu, di mana aktivitasnya akan berkurang 25 hingga 46% dengan berlari selama 3 jam atau berlari lebih dari yang dianjurkan. Tetapi di sini katakan bahwa efeknya hanya berlangsung selama 21 jam, yaitu kita hanya flu dan masuk angin. Tetapi itu baik untuk kehidupan kita juga, karena pada saat kita melakukan itu dengan terus menerus, maka itu akan menjadi kesehatan juga untuk kehidupan kita masing-masing. Jadi kita diajarkan untuk berlatih lebih kuat untuk kita bisa melakukan hal yang baik untuk kehidupan kita. Berolahragalah lebih banyak, tetapi jangan kita menganggap olahraga harus terus kita lakukan selama lebih dari jam yang sudah ditentukan atau waktu yang sudah ditentukan. Karena pada saat kita lakukan lebih, maka akan ada efek yang akan kita alami. Jadi marilah kita belajar bahwa Tuhan mengizinkan aktivitas fisik ini bukan hanya pada saat zaman manusia berdosa, tetapi pada saat diciptakan pun sudah diberikan pelajaran bahwa aktivitas fisik sangat perlu untuk tubuh manusia. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.